ada besi atau iron, titanium, mangan, vanadium, chromium, nikel, zinc, copper, cobalt, lead, uranium, tin, molybdenum, tungsten, mercury, silver, platinum, gold, ya. Bahkan yang kalau suka nonton film fiksi ada namanya vibranium, ya, bahan logam yang dipakai oleh Kapten Amerika, ya. Nah, kita lihat crustal abundance, ya, atau limpahannya dalam kerak bumi atau keras kerak bumi. Nah, kita lihat persentasenya di kerak bumi, ya. Logam yang paling banyak itu adalah logam aluminium, yang ada di muka bumi, baik itu kerak samudra maupun kerak benua, ya. Kemudian di nomor 2-nya itu ada namanya iron atau besi. Nah, besi ternyata nomor 2, ya, nomor 2 setelah aluminium, ya, kelimpahannya di kerak bumi. Nah, selanjutnya 0,57%, jadi nggak sampai 1%, ya, hanya 0,5% saja dari kerak bumi, ya. Maka sekarang kita lihat, ya, bahwa saya semua produk-produk konstruksi dan sebagainya itu banyak menggunakan aluminium saja, ya, bahkan meninggalkan besi karena ketersediaannya banyak dan juga dia alloy, ya, anti karat, ya, dan dia tidak berkarat. Kemudian kita lihat sampai mangan, ya, vanadium, chromium, ya, keterdapatannya di dalam kerak, sampai yang paling sedikit, ya, yang paling sedikit itu adalah gold dan platinum, hanya 0,00004%, ya, jadi 4 kali 10 pangkat minus 6%, ya, kelimpahannya di kerak bumi, ya. Ini kaitannya dengan minimum grade to be mined, ya, jadi ada standar minimum, ya, ada standar minimum yang dinyatakan layak untuk ditambang. Jadi kalau tadi, ya, kita lihat standarnya ini dilihat dari contoh dalam 1 ton atau 1 metrik kubik batuan. Jadi contoh aluminium, dia minimal 40%, ya, 40% dari 1 metrik kubik batuan, ya. Besi 25% dari 1 metrik kubik batuan. Jadi kalau dia 1 metrik kubik, maka aluminiumnya ya, minimal 40%, ya, atau 400 kilogram, ya, atau 0,4 metrik kubik baru dinyatakan layak. Kalau di bawah itu, ya, minimum grade-nya itu, ya, tidak masuk, ya, belum bisa ditambang. Nah, bagaimana dengan emas? Emas 0,001, ya, jadi 10 pangkat minus 4%. Artinya apa? Ya, dalam 1 metrik kubik batuan, ya, kita hanya ada 10 atau 100 gram emas, gitu, ya. Atau kalau bahasa kita 100 part per million, artinya dalam 1 gram, dalam 1 juta gram batuan itu ada 100 gram emas. Nah, itu yang dinyatakan layak. Ya, kalau di bawah itu, ya tidak. Di atas ya pasti layak.
Nah, kemudian di sebelah kanannya lagi, ya, approximate degree of concentrate needed to be mined. Artinya kita melihat nilai konsentrasinya ini yang diperlukan untuk layak tambang. Jadi ada jumlah tertentu yang dinyatakan layak tambang. Contoh misalnya kita lihat, ya, ini satuannya tergantung daripada bahan galiannya. Ya. Ada yang 5 kali seperti aluminium, ya, tapi iron 5 kali. Ya. Kemudian yang paling tinggi seperti merkuri. Merkuri jumlahnya sedikit, ya, keterdapatannya sedikit. Tapi kalau dia mau ditambang, ya, maka dia minimal punya konsentrasi 12.500. Artinya nilai konsentrasi inilah yang akan diperhitungkan. Bagaimana caranya? Nah, kita lihat, ya, ada namanya error of tolerance, ya. Ada toleransi error dalam menghitung atau menilai suatu endapan mineral tadi. Ya. Di sayap kiri itu adalah sumber daya, di sayap kanan itu adalah cadangan. Nah, sumber daya atau resource itu merupakan endapan mineral yang diharapkan, ya, dapat dimanfaatkan secara nyata. Kemudian error toleransi adalah geological assurance atau keyakinan geologi. Apa keyakinan geologi itu? Ada 4 kegiatan, ya. Yang pertama survei tinjau, yang kedua prospeksi, yang ketiga eksplorasi umum, yang keempat eksplorasi rinci. Nah, bagaimana dengan cadangan? Nah, cadangan juga sama. Ya. Jadi kalau di cadangan error toleransinya adalah feasibility mining atau kelayakan tambang. Nah, kita lihat secara definisi dulu. Cadangan ini endapan mineral yang telah diketahui ukuran, bentuk, sebaran, kuantitas, dan kualitasnya. Jadi sudah punya model geologi yang jelas. Artinya nilai stripping ratio yang jelas. Kemudian dalam kelayakan tambang atau feasibility, apa saja ya yang diperhatikan? Yang pertama dari segi ekonomi, ya, harganya berapa? Batu bara dengan kalori yang rendah dengan kalori yang tinggi harganya, apalagi beda barang, yang satu emas, yang satu aluminium, ya, atau tembaga, kan nilai jualnya berbeda, harga berbeda. Maka nilai investasi yang diperlukan ya harus dihitung benar-benar. Cadangannya sesuai apa tidak. Kalau cadangannya banyak, harga murah, nah itu masih dipertimbangkan. Tapi kalau harganya murah, cadangan sedikit, ya mungkin tidak akan ditambah. Kemudian teknik ini secara engineering, apakah di situ bisa dilakukan penambangan terbuka atau harus underground mining? Ini harus dilakukan kajian. Hukum, legal standing, ya, secara izin perusahaan tersebut atau yang melakukan kegiatan itu punya izin operasi produksi kah atau hanya izin untuk eksplorasi? Kalau dia mau nambang, maka dia harus memiliki izin operasi produksi, ya, seperti itu. Kemudian lingkungan, ya, lingkungan dia sudah punya standar pengelolaan lingkungan, ya, AMDAL, kemudian ada UKL UPL atau rencana reklamasi dia seperti apa. Kalau sudah ada, maka ini dia akan layak. Kemudian sosial ini ya lingkungan di situ seperti apa.